Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo coba kita amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini berbagai ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Selanjutnya, cover. Ada juga kartun dan karikatur. Cergam merupakan suatu seni yang menggabungkan gambar-gambar tidak bergerak hingga menjadi sebuah rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, dan biasanya bersifat lucu juga menghibur. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak disertai dengan gambar. Tujuan pembuatan pamflet untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Karikatur merupakan gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi,
Ayo perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus menemukan gagasan. Gagasan atau ide bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga, pewarnaan. Melakukan pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar yang dapat kamu pakai ada dua macam. Yang pertama, media alas gambar. Yang kedua, media pewarna. Media alas gambar yang dapat digunakan antara lain kanvas, kain, kertas, kaca, komputer. Untuk media pewarnanya ada pensil warna, cat air, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi, kamu bisa membuat sebuah gambar ilustrasi. Namun, kita akan melanjutkan terlebih dahulu pembelajaran kita mengenai organ gerak. Pertama, kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Sedangkan ikan memiliki organ gerak sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Katak memiliki organ gerak kaki. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada burung unta, maka kaki burung ini akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Pada burung yang dapat terbang, organ gerak kaki berfungsi untuk bertengger dan juga mencengkram makanan. Organ gerak ular adalah otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau istilah lainnya melata. Kadal merupakan salah satu jenis reptil. Organ gerak kadal adalah kaki. Kadal memiliki 4 kaki. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Kambing memiliki 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.